Kami mengantarkan aja untuk Sabuto. Selamat pagi Pak Menteri, selamat datang di Bogor. Ya, Pak. Mohon perhatian Menteri Koordinator Sains dan Teknologi Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur tiba di pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Brian Yulianto bersama rombongan. Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Timur Tengah Selatan, Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten sekda dan pimpinan perangkat daerah, para tokoh pendidikan, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat koordinasi bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia pada hari ini, Rabu 16 April 2025 dimulai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memimpin kita dalam rapat pagi ini. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sejahtera pendidikan bagi kita semua. Yang saya hormati Dikti Saintek. Terima kasih sudah ada di sini. Berikan tepuk tangan karena ini juga pertama kali. Pak Daniel, Saintek, terima kasih. Serta semua jajaran Dikti Saintek yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati jajaran kami di Provinsi NTT, Pak Prof. Terima kasih dan jajaran. Pak Gubernur Provinsi NTT, Pak Dirjen Pol Purnawirawan Yoni Asadoma. Ini mantan juara tinju Pak. Yes. Ini seperti beneran Pak. Terima kasih Ayat dan para ikut Olimpiade. Nomor 3 dalam persepsi berbeda. Dan semua pimpinan OPD yang ada pada hari ini banyak sekali. Terima kasih sudah hadir pada pagi. Beserta ini banyak sekali yang saya lihat ini rektor dan pimpinan dari semua sekolah tinggi, kampus, universitas dari maupun swasta ada di Kota Kupang. Ini kalau dibikin lagi dengan Zoom berarti berhasil. Beserta semua hadirin yang ada di pada ini. Ada juga di sini Bupati Timur Tengah Selatan, lokasi dari sekolah unggulan kita Pak Menteri yang ada di sini. Dan juga nanti menyusul ini lagi on the way Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT. Selamat datang Pak Bupati Kupang. Ini biasanya diambil pagi dari sini. Ini kalau nanti berubah lagi dengan rencana kita Pak Menteri ya, kalau ada isi ini biar kampusnya biar berbagi biar kita di bawah nanti Pak. Ini kalau tetapi buat Pak rencana dan Pak nanti kalau isi dari Pak Menteri Penanakan ada di NTT nanti kampusnya kita kasih di bawah nanti Pak. Jadi belum ada kampus Pak. Ya biar terbagi dulu di bawah nanti Pak. Tetapi buat Pak Menteri saya untuk tadi ketemu beliau, saya minta Pak Menteri kalau benar kita ada isi di sini. Seni ya nanti tidak akan kita lihat apa
Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri yang kami hormati, dan saya berterima kasih karena pagi ini kami bisa bersama-sama dan seizin Pak Menteri kita acara di sini. Karena beliau juga di sini juga ada acara bergerak di luar kota Kupang di berbagai agenda, dan juga tentu kami berkepentingan agar pertemuan hari ini bersama-sama dilakukan pagi ini di bandara. Ini pertemuan kedua Pak Menteri. Kemarin Pak Menko juga kita pertemuan di sini lebih praktis lebih efisien, sehingga nanti habis dari sini kita bisa menyebar di masing-masing penugasan. Sebagai pesan kemarin Pak Menteri, saya dengar di acara dengan DPK, yang penting adalah kemarin Pak Mendikti sudah sampaikan bahwa ada juga nanti bagian kerjasama antara kampus dan pemerintah daerah yang juga selama ini sudah dikerjakan dengan baik. Tentu yang kalau kita punya kakak kelas yang paling pertama adalah Undang. Jadi Prof, terima kasih Pak Rektor sudah membantu, dan juga semua kampus di NTT dengan adanya berbeda sudah membantu pemerintah provinsi dan juga dua, bahkan sampai tingkat desa tingkat akar. Dan kami terima kasih Pak Menteri dengan kebijakan yang baru dari Kemendikti Saintek, di mana sekarang ini anak-anak yang bersekolah di kampus, sekolah-sekolah tinggi di universitas sekarang sudah boleh juga membantu pemerintah, dan itu dikonversi dalam bentuk nilai. Dan sekali lagi ini sangat membantu provinsi dan tingkat dua ketika juga membutuhkan ada dukungan dari kampus yang lebih konkret. Saya kira ini hal yang luar biasa sudah dilakukan. Itu terutama buat kebijakan Pak. Dengan demikian kita punya jumlah hampir 100.000 lebih ya. 123.000 orang, di mahasiswa, 123.000 orang se-NTT, yang itu bisa bantu kita di program penanganan stunting sudah jalan. Kemudian juga sekarang kalau kita ditugaskan menjadi sentra tambang, pangan, padi dan seterusnya itu, rasanya dengan tambahan kekuatan dari kampus yang begini besar ini tentu membantu pemerintah untuk kita bisa kerjakan dengan baik ke depan. Kami terima kasih untuk kebijakan ini, dan sekarang kami lagi adopsi juga untuk SMA. Di SMA juga sekarang ini kita lagi mendorong agar anak-anak SMA juga di luar sekolah pagi sampai siang di ruang kelas, mereka juga bisa sore itu ekstrakurikulernya juga untuk membantu pengembangan potensi daerah. Sekali lagi terima kasih untuk kebijakan ini, dan ke depan kami akan semaksimal mungkin membantu untuk sekolah unggulan yang akan dibuat di TTS. Jadi kita ukur-ukuran sama Pak Kabir untuk dari Pak Menteri dan Pak Dirjen, itu kita upayakan sebelum bulan Mei tanggal 2 itu sudah beres semua, sehingga kita bisa bulan besar ya. Saya lapor Pak Menteri, kami sudah ke lokasi, saya sendiri yang pimpin ke lokasi, saya cek, saya bawa juga orang dari BPM, sudah dicek, dikelirin, itu sudah beres. Nah itu administrasi FIBA dan BPM ini kita bantu. Tapi secara prinsip kami sudah cek, lokasi sudah oke, 12 tadi, 12 itu sudah beres. Kita terlalu buat Timur Tengah Selatan akan menjadi daerah yang mendapatkan anugerah dari Presiden Prabowo Subianto melalui Pak Menteri Tinggi. Nanti kita punya sekolah unggulan di situ, nanti lebih jauh tentang kebijakan dari Kemendikbud yang saya cekkan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini Pak. Nanti setelah pertemuan ini mungkin kami nanti sebagian saja bisa menemani Bapak ke beberapa tempat, tapi yang pasti akan ada ini Pak lengkap. Kami dari semua OPD lengkap Pak. Jadi kalau ada anak-anak dari Bapak untuk kami bisa pola ke depan, kami siap untuk mengerjakan, karena pasukan Dikti ini 100.000 lebih yang bisa berperan pemerintah. Terima kasih juga buat jajaran Pak Mendikti yang hadir di sini. Pak Kepala Dikti ini aktif dan aktif Pak. Sampai saya dikomplain sama Menteri Menduk Bangga, katanya jangan terlalu lari cepat pasukannya Pak Mendikti, karena ini Menduk Bangga lagi mengeres kebijakan bersama, dan udah lagi lebih cepat. Sempat kami saya suruh berada dulu biar kemarin sampai lagi. Terima kasih buat semuanya, dan semoga nanti hari ini sekalian saya kenal di sini Rektor Muhammadiyah, Unika, Unkris, kemudian juga UCB ini mau buka kedokteran Pak. Sejak di Komisi 9 saya mendukung biar sudah dibuka di daerah kedokteran. Kemudian kemarin juga habis tadi Muhammadiyah juga saya lihat dia dapat petinggi juga dari Presiden. Ya, itu saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga walaupun ini singkat tapi mudah-mudahan kita bisa dapat banyak insight dari Pak Menteri yang bisa kita bawa pulang untuk OPD masing-masing,
kita punya sekarang tambahan pasukan, kalau kami sudah kasih ada 100.000 lebih orang. Nanti mana kita kawinkan dengan catatan dan juga program. Kita mau kasih kita semua, dan mohon arahan dan juga catatan dan program kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Salam Jaya. Salam sejahtera kita semua, dan mohon semua kita memaklumi ini baru kita memulai rapat-rapat model begini, karena kurang lebihnya mohon maaf. Kita sekarang orang baru efek efisien, jadi satu program protokoler dan macam-macam, nanti substansi data kita segera benar. Terima kasih, selamat malam. Kita langsung ke dulu ya. Mohon izin Pak Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai. Namo Buddhaya. Salam budaya. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak kami hormati Bapak Wakil Gubernur Pak Joni Hasan Rumah. Tadi saya bukan beliau atlet ternyata. Memang badannya beda kalau atlet. Calon dokter. Sudah atlet calon dokter di warung semua. Jangan diundang, jangan di warung, kita nggak kebagian. Terima kasih Pak Wakil. Kemudian Bapak Bupati Timur Tengah Selatan. Kemudian juga jajaran pimpinan di provinsi, barangkali Kalian Sekda, Pak Asisten Sekda, Pak Wali Gubernur, dan pimpinan perangkat daerah lainnya. Kami hormati kantor wilayah ATR BPN. Terima kasih Pak. Juga tentunya teman-teman saya ini jajaran rektor dan Ketua LLIT, Rektor Universitas Cendana, dan juga Direktur dan para rektor lain yang hadir, Direktur Politeknik Negeri Kupang, kemudian Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kemudian Direktur Politeknik Kesehatan Kupang, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Direktur Politeknik KKP Kupang, Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Rektor Universitas Katolik India Mandira, Rektor Universitas Citra Bangsa, Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Rektor Universitas Persatuan Guru NTT 1945, Rektor Universitas San Pedro, Rektor Universitas Al-Asyafiah Deomuri, Direktur Stikong Cielindo, Direktur Stikes Maranatha, dan barangkali ada beberapa yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu. Pak Gubernur, terima kasih sekali atas sambutannya. Saya juga senang sekali protokolnya minimalis gitu Pak Rektor, karena protokol yang minimalis itu justru lebih membuat kita catat ya sekat-sekat antara kita dengan masyarakat, sesama kita yang diberikan amanah pimpinan itu juga lebih dekat, sehingga proses-proses yang harus kita jalankan jadi lebih mudah gitu Pak. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa puji syukur saya dan terima kasih, apresiasi yang tulus atas sambutan yang sangat hangat ini. Ini tadi saya sampaikan, ini kunjungan kami sebagai menteri pertama ke luar Jawa Pak. NTT terpilih dari banyak daerah, kampus udara juga kami pilih, karena kami yakin
yakin hal-hal yang perlu dikembangkan ini kampus dari daerah-daerah justru memegang peranan penting Pak untuk membawa kemajuan di wilayah sekitar. Jadi nanti di 2 Mei kami akan launching tagline kita, pendidikan tinggi, sains dan teknologi berdampak. Kampus itu Pak harus punya efek, harus punya dampak untuk wilayah sekitarnya. Nah, kita tadi senang sekali Pak Gubernur menyampaikan bagaimana program Merdeka Belajar, program magang itu ternyata bisa dimanfaatkan oleh Pemda. Itu memang harapan kami Mas. Jadi mahasiswa-mahasiswa bisa berlatih bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di daerah, lihat langsung, berinteraksi langsung dengan pemegang-pemegang kebijakan. Bahkan kami usulkan barangkali Pak, siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswa terbaik dari kampus-kampus yang ada, barangkali kalau bisa beberapa saat bisa langsung mendampingi Pak Gubernur gitu kan, sebagai membuat PowerPoint atau apa. Siapa? Nanti tolong dipilih Pak mahasiswa yang terbaik, magang selama seminggu, 2 minggu, itu akan menjadi bekal yang luar biasa buat anak kita. Ada yang di Pak Wagub, ada yang Bupati, betul. Itu nanti siswa-siswa kita juga terbuka langsung wawasannya. Oh ternyata jadi gubernur begini, ternyata jadi gubernur capek juga. Kan yang dia lihat mahasiswa ini kan lihatnya enaknya aja keluar naik mobil mewah gitu, padahal di dalam mobil pusing ya Pak. Sehingga dan mereka juga barangkali karena ini siswa-siswa yang paling pintar, sehingga barangkali nanti ada insight-insight baru Pak dari usulan-usulan ide-ide segar yang bisa disampaikan kepada langsung kepada Pak Gubernur, sehingga nanti menjadi simbiosis mutualisme begitu ya. Siswa-siswa kita mahasiswa kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa, kemudian pemegang kebijakan juga mendapatkan insight yang baru. Jadi mohon Pak Rektor dan pimpinan perguruan tinggi silakan menyiapkan mahasiswa terbaiknya untuk kita dharma baktikan, sumbangkan kepada kepala daerah, pimpinan wilayah yang penting. Kemudian juga jadi memang program Dikti Saintek berdampak itu tidak hanya kita menyasar atau mendorong pada kampus-kampus yang sudah maju di tingkat dunia, tapi justru kampus-kampus daerah yang punya peran strategis untuk kemajuan wilayah, kemajuan daerah. Karena kami yakin Pak, sebagaimana di luar negeri, kampus-kampus itu parameternya adalah bagaimana universitas itu memberikan dampak ekonomi, putaran ekonomi yang baru pada wilayah sekitar. Karena apa? Kampus ini adalah aset yang luar biasa. Dia terdapat sumber daya manusia unggul Pak di dalamnya, dalam jumlah yang cukup masif. Mereka setiap hari berinteraksi dengan pengetahuan, mereka yang mengetahui dan bahkan melakukan terlibat langsung bagaimana memajukan teknologi. Jadi kami sangat ingin, makanya kami sengaja datang ke Universitas Dana nanti begitu ya, dan kampus-kampus di sini berinteraksi dengan Bapak Ibu Rektor dan Direktur. Harapannya adalah ini paradigma ini kita bisa sama-sama munculkan, bisa sama-sama kita lakukan program-programnya, sehingga keinginan Bapak Presiden membuat negara kita maju sejajar
dengan negara-negara maju itu bisa didorong oleh kampus sebagai prime movernya, sebagai penggerak utama. Karena Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan 8% itu adalah pertumbuhan yang tidak sedikit. Kita rata-rata sekarang tumbuh 5%. Memang Indonesia pernah tumbuh di atas 8%, Pak. Itu ketika kita mendapatkan satu saat di mana sumber daya kita sangat cepat. Misalnya kita mendapatkan oil, ya, mendapatkan penemuan minyak bumi, kita ambil, nah itu kita tumbuh 8%. Di tahun terakhir mungkin tahun 95 ya kita bisa tumbuh 8%. Tapi dengan suasana ekonomi dunia yang sangat kompleks ini, 8% itu adalah sesuatu yang berat. Tetapi ada bangsa-bangsa yang memang bisa tumbuh 8%. Kita lihat bagaimana Jepang, bagaimana Korea tumbuh, bagaimana Cina tumbuh. Ternyata memang bisa, Pak. Kenapa harus 8%? Bapak-Ibu sekalian, karena kita ingin menjadi negara maju. Kita jelas menyatakan bahwa negara maju itu adalah negara yang berpendapatan 13.000 dalam pendapatan per kapitanya ya, dalam waktu 1 tahun per kepala. Artinya kira-kira gampangannya kira-kira 15 juta per kepala per bulan. Itu standar negara maju. Jadi kalau Bapak Ibu keluarganya ada punya anak 2, bapak ayah, ibu 4 berarti total itu kira-kira sebulan 60 juta. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana negara maju, itu adalah sebulan 60 juta untuk pasaran. Ini yang ingin dikejar oleh Bapak Presiden kita, sehingga kita bisa sejajar dengan negara maju lain. Kemarin saya menemani Pak Prabowo Presiden datang ke Turki. Di Turki itu sudah 15.000 pendapatan, sudah jauh di atas kita. Kita sekarang itu baru 5.600, Pak. Harus terkejar 13.000. Nah, 13.000 ini tidak bisa tidak harus dengan pembangunan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi nggak bisa, Pak, kita, Bapak sekalian, sulit kita mendorong ekonomi yang cepat tanpa basis ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini sangat penting. Dan satu lagi, Pak, kalau kita belajar dari bagaimana negara-negara maju, Jepang, Korea, Cina misalnya yang dekat dengan kita. Cina saja Pak sekarang belum sampai 13.000, di 12.800. Malaysia juga masih 8.000. Kalau kita baru ngaca ke Malaysia, belum negara maju. Kita harus bisa lompat. Ini yang Pak Presiden inginkan. Lalu beliau sampaikan saat retret ya Pak di kepala daerah, itu juga beliau tekankan lagi. Nah ini sekali lagi basisnya adalah pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita harus pakai teknologi yang kita miliki supaya kita punya desa. Satu lagi yang harus dimiliki ini adalah bahwa orang-orang yang ada di dalam negara kita nih bangsa Indonesia harus punya ambisi yang kuat memang untuk menjadi negara maju. Terus sekalian kalau kita lihat film-film Cina, film-film Jepang, film-film Korea, ketika mereka bagaimana maju, itu diisi oleh orang-orang yang memang punya ambisi tinggi untuk menjadi negara maju. Saya kebetulan, saya S2, S3 saya di Jepang. Saya 6 tahun tinggal di Jepang. Saya merasakan sendiri bagaimana orang Jepang itu ingin maju, ingin kaya, ingin sukses, kejar betul. Jadi semangatnya itu nggak ada dalam baterai, nggak ada matinya ya Mbak. Jadi memang punya keinginan yang sangat banget. Ini Bapak sekalian kami titipkan semangat tinggi ini
keinginan yang besar ini dari Bapak Presiden, mohon ditularkan, diajarkan kepada anak itu. Karena mereka Pak yang menjadi engine di pembangunan kita, jadi bahan bakar pembangunan kita. Jadi kalau mereka nggak semangat tinggi, nggak ambisi tinggi, sulit kita. 8% itu angka yang sulit, tapi kalau diisi oleh kader-kader bangsa kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang menjadi tulang punggung bangunan itu, semangat tinggi, dia memang bekerja keras, tekun, kebiasaannya positif, membaca buku dan sebagainya, ini kita akan sangat membantu. Karenanya terus terang Pak Gubernur, kami terima kasih sekali sebagai dukungannya. Kami juga sebenarnya ingin menawarkan program-program, misalnya kita punya KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kampus. Ternyata antusias warga atau mahasiswa atau calon mahasiswa itu sangat tinggi Pak, sehingga kami melihat bagaimana kalau ada KIP daerah, KIP gubernur atau KIP provinsi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi kami kemarin datang ke beberapa gubernur, kan sudah ada KIP dari Bapak Presiden, barangkali ada KIP juga dari Pak Gubernur untuk mendukung siswa-siswa, mahasiswa yang berkuliah yang berasal dari provinsi NTT, sehingga nanti barangkali jatah dari Pak Presiden lewat KIPK itu habis, dari provinsi bisa mengisi juga, sehingga siswa-siswa juga punya kebanggaan. Selain didukung oleh Presiden, juga didukung oleh Pak Gubernur, begitu ya, barangkali juga bisa mahasiswa-mahasiswa ini sebelum berangkat, barangkali ada juga yang kuliah di ITB di tempat saya, ada yang kuliah di UI, itu dilepas oleh Pak Gubernur, begitu ya. Karena tentu juga apalagi yang berkuliah di wilayah NTT ini, begitu Pak Gubernur. Nanti barangkali Pak Rektor bisa nitip, termasuk juga sebenarnya untuk para bupati, wali kota itu juga bisa ada KIP bupati atau KIP wali kota, sehingga semua kita bersama-sama. Memang kuota nasional itu sudah besar Pak, 170.000 sampai 200.000 per tahun siswa, tapi seluruh Indonesia Pak. Nah, untuk seluruh Indonesia, kami berpikir kalau juga itu bersama-sama didukung, ada lagi provinsi. Sudah ada Pak, di janji kampanye sudah ada Pak. Kampanye Sudah ada. Jadi tempat saya tanya di sini. Terima kasih Pak. Ini contoh pimpinan daerah yang visioner. Jadi memang betul Pak, ini investasi Pak yang jauh lebih sustain, lebih berkelanjutan. Karena yang kita investasikan adalah sumber daya manusia. Kami yakin sekali Pak, kalau itu diberikan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Bupati, mereka tuh ingat terus Pak, setiap bulan apalagi mau makan ingat Pak Gubernur. Sehingga mereka pasti akan selesai dia ingin mengabdi, memajukan provinsi. Saya yakin seperti itu. Jadi terima kasih Pak Gubernur, Wakil Gubernur, kalau memang sudah diprogramkan, kami akan menyampaikan ke gubernur lain supaya pada mengikuti gubernur NTT dan Wakil Gubernur. Kemudian juga yang lainnya, terima kasih Pak Gubernur, kita punya program Sekolah Garuda. Kami berharap nanti yang pertama diresmikan oleh Pak Presiden di sini. Jadi tentu tidak sedikit persyaratan administrasi dan lain, secara anggaran sudah ada semua Pak di pusat, tetapi tentu agar ini bisa berjalan cepat,
ada administrasi penyerahan akses ke pusat, kemudian juga pengurusan AMDAL dari dinas lingkungan hidup di provinsi dan lain-lainnya. Yang kami sungguh mohon bantuan sehingga sinergi ini semoga bisa mempercepat, sehingga harapannya jadi sekolah unggulan Garuda pertama di Indonesia ini ada di provinsi. Ini tentu saja Pak Dirjen langsung hadir, Pak Direktur juga yang mengurus ini hadir. Kita ingin peletakan pertama ya, 2 Mei Pak kita kejar. Tapi itu tolong dicek lagi ya Pak Dirjen ya, karena banyak hal yang harus dilakukan, tender dan sebagainya, tolong dipastikan semuanya bisa berjalan. Kalaupun nggak pas 2 Mei mundur-mundur dikit nggak apa-apa, tapi semua Kita targetkan dari iya, siap. Siap. Terima kasih kalau memang seperti itu. Dan terakhir sekali lagi mari kita sama-sama bangun budaya ilmiah ini yang ada di NTT, di kampus-kampus. Kampus-kampus ini tentu menjadi pusat-pusat unggulan yang harusnya memberi dampak yang baik. Dan kami juga berharap, kami juga punya program ini sebenarnya Pak, pembudayaan sains dan teknologi. Pak Presiden itu jelas menekankan bahwa STEM, penguasaan sains, teknologi, teknik, dan matematika itu menjadi kunci masa depan Indonesia. Nah, kita sebenarnya ingin perpustakaan yang ada di kampus itu menjadi tempat-tempat tujuan destinasi dari anak-anak. Jadi kalau kita kan anak-anak sekarang destinasinya ke mall, kemana gitu ya Pak? Ke handphone. Bagaimana perpustakaan di kampus itu juga bisa dikunjungi, sehingga budaya belajar, budaya membaca itu bisa tumbuh. Nanti kita juga sedang berkoordinasi dengan perpustakaan nasional, Pak, bagaimana sekarang kan semua bahannya digital juga, gitu. Buku digital itu bisa diakses juga dari kampus-kampus, sehingga nanti anak-anak kita juga tertarik untuk hangout ya, bahasa anak zaman sekarang, nongkrong gitu ya, datangnya ke perpustakaan. Karena ciri negara maju itu begitu Pak. Jadi membaca itu jadi budaya. Kalau di kita ngobrol kan jadi budaya ya, ngomongin orang lagi gitu. Terus ngomongin orang tuh senang gitu, bahagia berasa bahagia. Kalau negara maju itu baca buku, setelah selesai baca dia bahagia gitu. Kalau kita ngomongin orang gitu. Nah ini mungkin sedikit-sedikit kita perlu rubah ini Pak. Jadi kita memiliki masa depan anak-anak kita senangnya baca buku. Nah ini harus kita budayakan sehingga masa depan kita yakini ini bisa maju dengan baik kalau budaya-budaya ini sudah baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali itu poin-poin yang ingin kami sampaikan. Tentu ini para pimpinan perguruan tinggi, kami sangat berterima kasih. Masa depan Indonesia ini ada di pundak Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu sudah bekerja maksimal, berbagai kesulitan, berbagai hambatan, tapi tugas mulia ini akan sangat besar manfaatnya bagi bangsa kita. Dan saya yakin amal jariah gitu ya, kebaikan ini, kebajikan yang Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi lakukan, saya yakin akan dikenang, akan diingat oleh anak-anak didik kita yang nanti mereka jadi orang-orang yang berhasil. Mereka akan selalu ingat pengorbanan Bapak Ibu setelah seluruh dosen, dan juga tentunya di mata Tuhan Yang Maha Esa ini akan dicatat sebagai amal kebaikan yang abadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri
kasih Pak Mendikti, saya ingat saya langsung ambil alih dari kepolisian ini. Nah, waktu itu juga pendek. Saya pikir yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi sudah sangat clear ya, bahwa kebijakan dari Menteri Pendidikan Tinggi bahwa kampus sekarang mesti berdampak. Berdampak itu artinya dia tinggalkan Menara Gading yang selama ini mungkin cuma urusannya teori atau hanya akan turun ketika dia praktek atau penelitian LKM penelitian. Namun dalam konteks demikian, izin Pak Menteri, mungkin ada baiknya kalau saya cuma izin Pak Maleo izin bisa menyampaikan dulu apa yang sudah, dan nanti kan mumpung kami OPD-nya banyak sekali di sini para pimpinan daerah hadir. Jadi itu biar kami bisa dapat gambaran kalau kami punya program apa kira-kira bagaimana teknisnya, biar kita langsung berbicara soal dampak dari 9 menteri hari ini. Karena yang sudah kasih jalan itu untuk urusan stunting Pak Menteri izin, kami sudah dibantu oleh Unibrau dan UMM, dan kemudian Undana juga sudah bergerak bersama dengan kampus-kampus lain dan juga membantu. Tapi untuk di luar urusan terkait dengan stunting yang juga jadi tugas bagi kami kan adalah menyangkut kemiskinan, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Kalau kami sudah coba diskusi itu, semalam terakhir saya bicara sama Menteri HAM Pak Natarus Pigai, boleh nggak Pak Menteri kami dibantu untuk memisahkan antara yang benar-benar miskin dan yang bermental miskin, Pak. Karena NTT ini dibilang sebagai daerah kemiskinan yang tinggi, tapi kami temukan di lapangan antara yang benar-benar miskin dan bermental miskin itu karena dia nyampur. Sehingga kita akhirnya kesulitan untuk mendeteksi. Yang benar-benar miskin itu memang sesuai ukuran dari BPS itu memang dia benar-benar miskin. Yang rumahnya susah, makan susah, semuanya susah. Tapi ada juga yang bermental miskin yang itu juga banyak itu. Ya karena dia tim sukses di kepala desa atau karena kepala desa lurah dimasukkan dalam angka kemiskinan. Sehingga kemudian ini yang membuat data kita itu menjadi kacau balau. Antara kita urus orang miskin dan yang berbeda miskin ini nyampur di situ. Nah kalau bisa kampus waktu kami memisahkan ini bagus sekali. Ini ada ya, dua-dua satu ini. Jadi kita susah ngurus orang miskin di NTT ini karena saya keliling NTT ini saya temukan itu. Yang benar-benar miskin ini itu nggak banyak sebenarnya. Yang bermental miskin paling banyak sebenarnya. Yang karena tahu bahwa bantuan sosial begini banyak ini, dia membuat diri miskin. Dan karena dia tidak benar-benar miskin, uang yang dia dapat ini dipakai buat apa? Penyakit sosial, judi, kemudian miras, rokok dan sebagainya. Ini kejadian yang saya tangkap di lapangan. Bagaimana ini dibantu? Saya pikir ini bagus banget biar untuk pemerintah, sehingga kami ketemu yang benar-benar miskin yang kita urus. Mungkin akan kita mungkin langsung turun drastis. Karena kita pisahkan dan tidak miskin dari pisahkan. Malah saya boleh usul di sini kalau bisa dibantu. Kita kan pejabat dibilang korupsi kalau kita makan uang negara. Yang terima bukan bantuan yang untuk dia, mesti dikorupsi juga. Ya biar adil dong. Yang sama itu makan uang bantuan sosial tanpa dia miskin itu korupsi juga. Dan pejabat yang kasih masuk dia punya nama itu juga bagian dari korupsi juga. Ini biar tidak cepat. Jadi ini Pak Menteri NTT ini mungkin bisa dicontoh juga, mungkin di provinsi lain yang agak miskin itu. Jangan sampai benar-benar miskin itu sedikit orang. Kalau kita urus itu mungkin cepat kita urus. Tapi yang bermental miskin ini paling banyak, Pak. Yang dia karena dia tahu bahwa orang-orang miskin dapat bantuan itu, dia kemudian membuat dirinya seorang miskin. Karena dia dapat uang gampang dan begini ini, makanya dia main judinya hobi, mirasnya hobi, rokoknya hobi. Akhirnya uang kita cuma percuma. Kalau boleh itu masuk kategori korupsi juga ini. Karena dia menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan diri sendiri. Termasuk juga orang yang memasukkannya dalam data ini juga korupsi juga. Nah, biar kita clear ini. Waktu kita usi banyak, kita urus orang miskin yang ternyata yang bermental miskin. Nah kalau boleh kami dibantu begini Pak Menteri itu luar biasa. Se-Indonesia ini kita bisa memilah antara minyaknya ini ternyata yang miskin, airnya ini yang bermental miskin, waduh dan enak dulu orang miskinnya siapa yang ada. Ini mungkin salah satu ya kalau kita bisa pisah dengan baik. Tapi mungkin itu saya usul mungkin Pak Erlangga itu sampai yang cepat. Kemudian nanti dari OPD juga hari ini Pak Menteri mumpung ada OPD banyak sekali. Mungkin beberapa satu OPD telah menyampaikan apa saja kebutuhan yang bisa sambung ke kampus sebagai contoh ini di luar yang tadi KB. Kalau mungkin soal-soal yang bisa disampaikan tadi boleh juga. Ada di sini ada Pak Ondi kan dari urusan kehutanan. Nah
nanti juga untuk tolong nanti dari pesan Pak Menteri untuk kita punya AMDA jangan lama-lama ya. Ini kita mau bicara ini. DPR sudah beres belum DPR untuk urusan tanah sekolah Garuda? Sudah beres ya? Coba beri Pak Beliau. Tapi sudah beres ya? 20 meter tanahnya. Ya untuk siapa kita sudah benar sudah oke. Tanahnya clear kan? Kalau tanah sudah clear, Pak. Oke. Kami sudah ada kurang kemarin dan sudah lengkap semua dan mengumpulkan mungkin sudah tanggung sama. Nanti kalau dilihat kalau sudah oke bisa proses ya. Kemudian yang dokumen penyerahan Pak Bupati sudah siap ya? Siap. Nanti yang lainnya izin Pak Menteri apa yang kurang kalau kami juga tahu. Kami pokoknya seluruh tahun itu sudah beres Pak, biar bisa ketemu pertama. Jadi biar Pak Menteri lihat bahwa kami serius Pak. Kita yang disini. Yang berikut, nah ini ada Pak, ada Ibu Runda Suara sini ya. Satu lagi isu yang nanti di NTT, misalnya isu kekerasan ibu dan perempuan. Oke, saya kita lihat dulu dari ini Pak ya, dari kalian itu disampaikan dulu. Kekuatan di NTT ini berapa banyak yang bisa kerasi sama kita di OPD. Silakan Pak. Selamat pagi, Pak Menteri waktu sangat padat. Mungkin saya mohon izin untuk jadi awal. Terima kasih yang saya hormati Pak Menteri, Ibu Sekretari, Pak Wakil, Pak Gubernur, Pak Gubernur, dan Pak Bupati Soe, dan Pak Bupati dan juga Pak Rija dan mungkin Mas Gubernur Tinggi OPD. Bapak Ibu, jadi secara singkat, yang pertama nanti kita akan tekankan Pak Menteri
pengembangan energi terbarukan misalnya di daerah tertentu. Nah itu silakan Bapak Ibu barangkali bapedanya begitu ya, untuk melihat yang peta masalah itu bisa diberikan kepada pimpinan perguruan tinggi Pak, peta masalah yang ada di provinsi ini, sehingga nanti itu bisa dijadikan topik-topik tugas akhir, bahkan topik-topik penelitian yang bisa kami danai dari daerah pusat secara khusus. Jadi itu rasanya baik Pak, sehingga hasil-hasil penelitian itu juga nanti bisa digunakan sebagai kebijakan, referensi kebijakan atau referensi teknologi. Nah termasuk sebenarnya kita perlu mengajak industri Pak. Kalau Pemda ini kan sudah sangat berkah, industri juga kita ajak, silakan masalah-masalah industri itu bisa diberikan kepada perguruan tinggi, mahasiswanya maupun dosennya, sehingga mereka juga bisa menjadi konsultan misalnya di industri-industri yang ada, gitu ya Pak. Sehingga nanti ada timbal balik, engagement, keterlibatan kampus dengan dunia industri. Itu harapannya juga kita berharap bisa menambah masukan juga buat teman-teman di kampus, daripada mereka meng-hire misalnya konsultan-konsultan, karena ini justru kampus-kampus ini kan pembahnya konsultan juga ya Pak. Mereka yang melahirkan konsultan-konsultan dosennya begitu. Karena saya di Jakarta juga Pak, kan ada Boston Consulting misalnya, McKinsey gitu. Saya bilang ke PLN, Pertamina, mereka memberikan konsultan proyek-proyek analisa kajian itu ke McKinsey, Boston Consulting dari American Space. Saya bilang itu isinya mahasiswa saya semua, saya bilang gitu. Ini kasih ke kampus, kita dosennya yang kerjain, saya bilang gitu. Nah, sama juga Pak, silakan di sini, ini pusat-pusat ilmu pengetahuan ada di kampus Bapak-bapak ini. Nanti juga mohon dorongan industri-industri yang ada di sini Pak Gubernur supaya juga bisa memanfaatkan teman-teman kampus kita supaya lebih ada keterlibatan. Kemudian yang kedua, pengajaran di SMA ya Pak. Tadi saya rasa ini bagus sekali, terutama untuk sekolah keguruan ya Pak, ya. Fakultas keguruan. Yang, oh ya juga ada kampus pengajar juga ada Pak. Nanti silakan barangkali dibuat skemanya lebih terstruktur. Pak Gubernur atau Pak Wagub bisa launching begitu Pak setiap tahunnya supaya rumahnya lebih besar, ya, lebih bisa. Dan tadi terkait dengan operasi, betul Pak, tentu kami dari kampus ini pasti Bapak Ibu Rektor juga berkenan. Kadang-kadang Pak, ini Ibu dosen, Bapak Ibu dosen, kita bingung nyari topik ya Pak. Ini topik apa lagi nih mau kita teliti begitu. Kita bingung, ternyata padahal data masalah banyak di Pemda ini Pak. Dan Pemda saya yakin tidak punya cukup waktu dan SDM untuk meneliti, untuk menganalisis, sehingga kadang-kadang mungkin kajiannya terlalu singkat, tidak dalam gitu. Nah kalau ini sudah bertemu antara kampus dengan Pemda, kampus dengan industri, kampus juga perannya lebih banyak gitu, ya. Dosen-dosen juga barangkali bahannya nanti di-hire sekali-kali oleh industri begitu dengan konsultan dan sebagainya. Jadi ini harusnya menjadi triple helix gitu ya. Jadi pemerintah, industri dengan perguruan tinggi, ini triple helix yang menjadi kekuatan. Kira-kira seperti itu dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya sangat senang, terima kasih sekali Pak Gubernur, Pak Wagub, sambutannya sangat hangat, interaksi juga saya senang sekali. Semoga ini menjadi awal kita untuk kebangkitan pengetahuan, kebangkitan kampus-kampus di NTT, interaksi yang lebih hangat, lebih dekat antara Pemda, kampus dengan dunia industri. Tentu lagi Pak Gubernur, Pak Wagub, kalau ke Jakarta mohon kami kabari, silakan bisa mampir ke kantor kami untuk kita sama-sama ngobrol-ngobrol. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Gubernur. Waktu kita pendek sekali, tapi saya pikir ini pertemuan yang luar biasa. Insight-nya yang dari Pak Menteri kita sudah dapatkan banyak. Yang pasti masalah buat pemerintah adalah
bahan kajian buat perguruan tinggi. Ini penting. Jadi masalah buat pemerintah adalah bahan baku kajian buat dan solusi bagi kampus. Dan kita kadang-kadang jalan-jalan lupa urus, kita punya masalah yang lebih banyak. Terima kasih Pak. Ini satu poin hari ini pertemuan itu. Yang kedua, menggunakan ahli-ahli dari kampus. Karena itu substansinya cuma kemasan yang berbeda tadi. Mau pakai McKinsey ke apa yang top luar negeri itu tetap bahan bakunya kan anak-anak dari daerah sini, dari kampus. Jadi kita juga sekarang dari Pemda ini, siapapun yang datang mau investasi di NTT ini, kalau minta peneliti ataupun nanti ahlinya dari kampus. Jadi Pak Menteri juga memang kadang-kadang pengusaha-pengusaha itu hobinya mereka ambilnya dari kampus-kampus buat NTT. Kalau boleh, kalau NTT sudah punya, ada kebijakan juga dari kampus itu. Setuju Pak Menteri? Setuju. Tetap dan yang ketiga, ini kita mesti kunci memang sampai lupa nih. Mau pembangunan itu bisa disebut kebijakan ini. Jadi kunci memang kami punya gerakan, namanya gerakan beli NTT. Itu membeli produk, barang dan jasa dari NTT. Ini Pak, ini Aquafin ini kami sengaja dikasih buat para tamu karena NTT punya Aquafin, jangan dikasihkan negara lain. Nah sama juga dengan sekarang kalau jasa konsultan, kalau jasa konsultan NTT sudah punya, pakai orang NTT sudah punya. Setuju? Nah, kalau sudah setuju, total itu semuanya. Kalau kita setuju. Kemudian yang terakhir terkait dengan tadi, nanti banyak peluang kita mendapatkan juga dukungan dari pemerintah pusat untuk berbagai hal tadi, belajar dan sebagainya. Tadi juga Pak Dirjen sudah diskusi saya Pak Menteri. Nanti kami akan konsultasi lebih lanjut dan undangan Pak Menteri untuk kami mampir. Jangan senang hati Pak. Saya dan Pak Bahu kami sama-sama orang Jakarta. Jadi kami pasti akan sigap. Dan nanti ini juga bersama pasukan jajaran Pak Menteri di NTT, kami akan sering berkomunikasi agar nanti maksudnya kampus berdampak itu kami coba implementasikan dimulai dari NTT. Di mana kita pastikan. Ini rata-rata semua rektor dan pimpinan kampus ini kami sendiri ketemu. Saya pikir itu sebagai catatan penutup. Saya mau izin karena Pak Menteri masih harus ke hotel lagi persiapan berangkat. Kita yang lain tetap di sini sambil yang sudah bersama tadi bisa sambil diobrolin sambil makan pagi di belakang. Saya beliau dari beliau sarapan di hotel. Nah, biar di sini kita saja yang lain mau langsung implementasikan apa yang tadi Pak Menteri sampaikan. Setelah ada kesepakatan pulang lapor beliau dengan hasil desain langsung dari jalan. Cocok ya? Di jalan dari dulu pulang kan jadi kita makanan sambil ngobrol. Terima kasih. Kami berterima kasih buat pertemuan hari ini yang sangat singkat di bandara pula. Tapi Pak Menteri memberikan pesan bahwa perguruan tinggi mesti berdampak. Dan kami berterima kasih dengan demikian membuka juga kesempatan kami kolaborasi berbagai masalah-masalah ada di Nusa Tenggara Timur dan di seluruh 13 NTT bisa kami kerjasamakan dengan kampus di sini, dan kami pastikan bahwa tugas yang dari Jakarta untuk Sekolah Garuda dan yang lain yang ditugaskan akan kami bantu dengan mereka bisa terlaksana dengan baik. Ayo bangun Indonesia, Ayo bangun NTT.